Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Muslimin muslimat, kembali lagi kita bertemu di forum renungan kita, ya, renungan pagi. Kali ini renungan kita adalah merenungi sebuah tulisan dari Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Said Al-Qatir, ya, di poin pertama atau di nomor pertama, ya, tentang manusia berbeda-beda di dalam memahami nasihat. Dari beberapa alenia yang sudah saya baca di sini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Ibnul Jauzi dalam hal ini merenungi tentang bagaimana kondisi manusia pada saat menerima nasihat. Dan ini juga menjadi kondisi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perenungan kita juga. Ibnul Jauzi setelah merenungkan dengan perenungan yang panjang, beliau seulama besar gitu ya. Kemudian mendapati bahwasanya nasihat itu terhadap manusia itu ada dua faktor. Ya. Faktor yang pertama adalah, kata beliau, nasihat itu seumpama cambuk. Ya, nasihat, kemudian ilmu, kajian-kajian yang didengarkan itu, ya, itu seumpama cambuk. Rasa sakit yang diakibatkan tidak terasa lagi setelah cambuk itu dilepaskan dari objeknya. Ya, pada saat seorang dicambuk, ya, saat cambuk itu menempel di kulit, ya, saat cambuk itu menempel di objek yang dicambuk, maka rasa sakitnya itu sangat terasa gitu ya. Tapi pada saat cambuk tersebut diangkat dari objeknya atau diangkat dari kulit yang terkena atau badan yang dicambuk tersebut, maka berangsur-angsur akan menghilang, ya. Bahkan ada yang sangat cepat menghilang gitu ya, rasa sakitnya. Jadi seseorang dalam menerima nasihat itu, ya cepat sekali dia gitu ya. Mungkin bisa kita umpamakan adalah pada saat seseorang di dalam majelis pengajian, seorang mendapati nasihat bahwasanya ini adalah nasihat bahwa untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya, bahkan meninggalkan sesuatu yang makruh gitu ya, dalam pandangan fikih mungkin gitu ya. Bahkan seorang didorong untuk mengerjakan satu amal soleh, seseorang didorong untuk mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, di dalam majelis halaqah, di dalam majelis taklim, di dalam majelis nasihat, tawassobil haq wa tawassobil sabr. Itu pada saat dia berada di tempat tersebut, itu rasanya itu, rasa dari nasihat itu tuh terasa luar biasa gitu. Ya. Dia berasa sekali seperti orang yang bahkan seperti orang yang fokus memperhatikan gitu ya. Kemudian seperti orang yang benar-benar seakan-akan dia adalah manusia yang manusia yang benar-benar patuh pada saat itu gitu ya. Tapi pada saat dia nasihat itu sudah tidak didengarkannya lagi, ya, maka dia sudah hilang, ya, sudah tidak ada sama sekali yang menyangkut pada nasihat-nasihat tersebut pada dirinya gitu. Ya, ini kondisi pertama atau faktor yang pertama yang diceritakan atau menjadi perenungan seorang ulama besar Ibnul Jauzi rahimahullah dan dituangkan di dalam kitabnya. Kemudian faktor yang kedua, ya, ini menurut perenungan Ibnul Jauzi rahimahullah, saat seorang mendengarkan nasihat, kondisi seseorang benar-benar steril atau fokus dari segala sesuatu. Jadi orang ada yang pada saat dia mendengarkan nasihat itu, dia memang telah melepaskan seluruhnya gitu. Dia ada kefokusan di situ. Ya, dia telah memfokuskan dirinya untuk mendengarkan nasihat, ya. Kala itu, di saat itu, dia berlepas diri dari seluruh kesibukan dunianya. Dia berlepas diri dari seluruh hal-hal, kalau dia punya komunitas, dia punya pertemanan gitu ya, dia lepaskan itu
dari pertemanan-pertemanan dia mungkin yang tidak baik gitu ya, atau dari komunitas dia yang tidak baik, dari amalan-amalan, dari kesibukan-kesibukan dunia dia yang tidak baik, dia lepaskan diri gitu pada satu kondisi tertentu gitu ya, dengan seluruh jiwa dan raganya ya, dan dia cuma memfokuskan kepada nasihat yang dia dengarkan, pada pengajian yang dia dengarkan, kepada ilmu yang dia dengarkan pada saat itu. Iya. Tapi ini ada tapinya, ya. Tapi pada saat dia kembali kepada komunitasnya, kepada pertemanan-pertemanan dia yang tidak baik tadi, pada saat dia kembali kepada rutinitas dunia dia, kesibukan-kesibukan dunia dia, maka dia pun kembali terpesona dengan itu, sehingga nasihat-nasihat yang tadi dia dengarkan, pada saat dia dengarkan itu hilang semua. Ya, seperti kata pepatah itu, seperti air di daun talas gitu ya. Jadi air melewati daun talas itu cepat sekali hilangnya gitu ya. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan gitu. Ya. Jadi pada saat di pengajian difokus karena dia melepaskan semua, tapi pada saat dia kembali lagi kepada kesibukan dunianya, pada saat dia kembali lagi kepada komunitas pertemanan dia yang tidak baik itu, maka kembali dia melakukan kemaksiatan, dia kembali lupa terhadap nasihatnya, kembali dia melakukan bahkan sesuatu yang naudzubillah, ya sesuatu yang haram dia lakukan, gitu ya. Karena apa? Dia telah melupakan nasihat-nasihat. Ya, ini dua kondisi atau dua faktor ini. Ini harus menjadi perenungan buat kita semua, ya muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi perenungan bagi kita bahwa kita harus mempertahankan diri kita dari seluruh godaan-godaan syaitan, ya. Agar apa? Agar kita bisa mempertahankan kesikohan kita, kita bisa menempatkan sabat kita di dalam menapaki kehidupan kita. Karena tujuan akhir kita, ending perjalanan kita adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan renungan kali ini, yaitu adalah menukil dari kitabnya Ibnu Jauzi rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.